Sebelum dimulai, saya pengantar dulu ya, sedikit ya. Baik, Bapak. Saya nggak tampilin video dulu ya, sebentar ya. Karena jaringan nanti suaranya terputus-putus. Gini, jadi mata kuliahnya ini kan topiknya kebijakan ya, kebijakan sistem kesehatan ya. Jadi kalau kita bicara kebijakan itu berarti kita harus melihat kalau di dalam dulu sistem kesehatan itu masuk di dalam Renstra, rencana strategik bidang kesehatan yang disusun oleh Menteri Kesehatan. Nah, saat presidennya Jokowi itu seluruh kementerian atau lembaga itu tidak menyusun Renstra. Jadi Renstranya hanya satu, yaitu rencana strategiknya Pak Jokowi. Nah, di level kementerian itu biasanya disebut rencana aksi. Ya. Rencana aksi kesehatan, bidang kesehatan, pembangunan bidang kesehatan. Nah, bidang keperawatan itu bagian dari subsistem sistem kesehatan. Jadi sistem kesehatan itu subsistemnya adalah pelayanan keperawatan. Ada pelayanan kedokteran, ada pelayanan lingkungan, ada pelayanan dasar dan seterusnya. Ya, jadi pelayanan keperawatan atau sistem keperawatan itu, subsistem keperawatan itu bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Nah, karena pelayanan keperawatan itu yang melakukannya adalah perawat, maka perawat perlu memahami kebijakan negara, kebijakan presiden atau menteri kesehatan di bidang kesehatan itu apa saja. Nah, kalau kita bicara aksi ya, rencana aksi itu di dalamnya ada programnya apa, ada targetnya apa, terus berapa, kalau dalam bentuk angka itu berapa, kemudian dalam bentuk waktunya itu kapan harus dicapai. Misalkan contoh targetnya apa? Targetnya adalah vaksinasi atau imunisasi dasar bagi balita, itu seluruh Indonesia itu berapa persen dari total keseluruhan bayi. Nah, itu salah satu bentuk indikatornya. Salah satu bentuk indikatornya adalah itu. Nah, indikator-indikator itu nanti akan dicapai berapa persen di tahun keberapa. Nah, itu salah satu contoh. Kalau untuk sistem keperawatan, misalkan pemenuhan kebutuhan perawat pada tahun 2023 itu berapa? Atau kebutuhan perawat yang harus dipenuhi pada tahun 2022 itu berapa? Nah, itu bentuk-bentuk indikator sebagai target yang harus dicapai. Nah, ketercapaian indikator itu merupakan bentuk keberhasilan.
Ya, jadi berapa, misalkan 80% targetnya, nah dicapai berapa persennya, itu adalah kinerjanya, ya, kinerjanya. Nah, saya berharap begini, adik-adik kan ini nurse ya, nurse, program nurse. Artinya kalau program nurse itu sudah S1 ditambah profesi. Nah, karena ini setara dengan S1 plus ya, plus profesi, maka adik-adik harus memahami betul kebijakan pemerintah, kebijakan negara terkait dengan kesehatan. Kenapa? Karena adik-adik itu nanti juga bisa jadi menjadi manajer yang akan dituntut untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut. Nah, untuk itu adik-adik harus paham betul, bukan hanya sekedar kebijakannya seperti apa, tapi progres ketercapaian, strateginya seperti apa, kemudian faktor-faktor yang terkait dengan penunjang keberhasilannya apa atau penghambat apa. Nah, apalagi pada saat ini 2 tahun, hampir 3 tahun ini pandemi corona. Nah, pandemi corona ini membuat pemerintah fokus pada penanganan pandemi corona. Nah, kalau kita lihat fokus itu berarti apa? Akan mengalihkan beberapa, kemungkinannya mengalihkan atau mengurangi target-target yang tadinya dicapai dalam 2-3 tahun, nah kemungkinannya akan turun indikatornya. Targetnya akan turun karena fokus menanganin pandemi. Nah, itu juga bisa dilihat dari anggaran ya, anggaran. Kalau negara itu kita bisa lihat anggarannya itu masuk di dalam RAPBN namanya, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang kalau tidak salah setiap 17 Agustus yang kemarin atau itu selalu Presiden Jokowi menyampaikan. Nah, di situ kita bisa lihat anggaran untuk kesehatan berapa. Ya, anggaran untuk kesehatan berapa. Nah, anggaran untuk kesehatan itu sebenarnya bukan hanya di Kementerian Kesehatan saja. Ya. Kementerian Kesehatan ya betul itu memang khusus untuk kesehatan. Tapi kan beberapa kementerian lain juga menganggarkan kesehatan. Contohnya apa? Contohnya Kementerian Pertahanan. Di dalamnya ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, masing-masing angkatan tersebut itu mempunyai rumah sakit. Punya rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit itu ada tenaga dokter, ada perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, kemudian di rumah sakit itu memberikan pelayanan pada pasien. Nah, itu juga masuk di dalam anggaran kesehatan. Nah, jadi kalau kita melihat anggaran negara terkait dengan alokasi di kesehatan, maka bukan saja di Kementerian Kesehatan, tapi seluruh kementerian yang memang ada pelayanan kesehatan. Kemudian di Dikdikbud juga ada, ya, di Fakultas Kedokteran, di beberapa universitas punya rumah sakit. Di BUMN ada rumah sakitnya, Pelni misalkan, itu punya rumah sakit. Kemudian pendidikan juga ada di UGM, ya, di UI itu punya rumah sakit sendiri dan seterusnya. Kemudian ada juga Polri, Rumah Sakit Kramat Jati, itu salah satunya. Dan itu menyebar ke seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia. Hampir seluruh lembaga atau kementerian punya rumah sakit. Nah,
rumah sakit tersebut anggarannya masuk di dalam anggaran kesehatan. Nah, jadi kalau kita lihat anggaran kesehatan itu sekali lagi bukan hanya di Kementerian Kesehatan, tapi di seluruh kementerian yang ada pelayanan kesehatan. Ya, itu. Nah, anggaran kesehatan pada tahun 2020, 21, 22 itu luar biasa meningkat. Ya, karena apa? Karena ada pandemi. Nah, peningkatan alokasi anggaran itu, ya, peningkatan alokasi anggaran itu akan menggeser atau mengurangi program-program non kesehatan, ya, karena anggarannya digunakan sebagian untuk menambah alokasi anggaran kesehatan. Ya. Misalkan kalau dengar isu sekarang itu adalah isu mengenai bahwa perjalanan dinas pegawai negeri sipil atau ASN, aparat sipil negara, itu dikurangi. Nah, pengurangan itu untuk menambah alokasi bidang kesehatan karena ada pandemi. Nah, karena fokus pada penanganan pandemi, maka beberapa kegiatan dikurangi. Nah, pengurangan kegiatan itu juga akan berdampak pada ketercapaian indikator-indikator yang sebelum pandemi sudah dinyatakan, sudah ditentukan target-targetnya. Nah, ini ada Adenois harus paham betul ya, yang hal seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti menyoroti bahwa, misalkan nanti adik-adik menyoroti bahwa kebijakan nasional seperti ini. Oke, seperti, tapi kemungkinan targetnya nggak akan tercapai. Karena pada 3 tahun terakhir kita fokus pada penanganan pandemi. Nah, kalau kita lihat anggaran khusus kesehatan yang meningkat itu masa pandemi, itu salah satunya adalah karena ada program pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID. Ya, yang menangani COVID itu baik di pusat, di pemerintah daerah maupun di swasta. Nah, itu salah satu contoh bahwa ada yang selama ini nggak pernah ada insentif terkait dengan penanganan COVID, maka setelah ada pandemi ada penanganan COVID. Nah, ini memberikan gambaran bahwa karena ada pandemi, ada penambahan anggaran, ada program baru, dan seterusnya. Ini pengadaan masker, pengadaan rumah sakit darurat, seperti di Jakarta, karena kasusnya banyak pada waktu tahun 2020 dan 2021, sampai tahun 2022, itu masih ada rumah sakit lapangan namanya ya. Istilahnya itu rumah sakit lapangan. Seperti di Wisma Atlet, Kemayoran. Itu yang disebut kalau itu rumah sakit darurat COVID ya. Nah, atau kalau di dalam literatur hukumnya itu disebut rumah sakit lapangan. Nah, kenapa ada rumah sakit lapangan? Karena rumah sakit yang ada tidak mampu menampung pasien-pasien COVID. Yang tidak bisa menampung pasien-pasien COVID, maka didirikanlah rumah sakit lapangan di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, untuk menampung pasien-pasien COVID yang memang tidak tertampung di rumah sakit. Nah, ini juga contoh lain bahwa penambahan anggaran, penambahan alokasi anggaran juga masuk ke situ, ya, adanya rumah sakit lapangan. Nah, rumah sakit lapangan ini di dalamnya ada dokter, ada perawat, dan seterusnya, ya. Adik-adik sudah banyak membaca. Nah, ini bentuk-bentuk kebijakan sistem kesehatan yang kemungkinannya dia akan mengikuti perkembangan kondisi, ya, perkembangan perubahan sistem kesehatan, ya.
Itu pengantarnya dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik, sekarang saya serahkan ke moderator untuk memimpin presentasi sekaligus diskusi ya. Silakan, saya serahkan ke moderator ya. Ya, izin masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Agus Sri Sukoco, SKPMK, selaku dosen mata kuliah Kebijakan Kesehatan, juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Fauzia Yusinati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok 4. Ada saya sendiri, Fauzia Yusinati, ada Fazwa Firdayanti, Fitri Alia Nabilah, dan Fitria Nanda Ramadanti selaku pembawa materi pada pagi hari ini. Maka dari itu dipersilakan kepada kelompok 4 untuk memulai presentasi. Sistem Kesehatan Nasional, atau yang disingkat SKN, adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN ini merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Selanjutnya, SKN ini disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar atau primary health care yang meliputi cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Pemberian pelayanan kesehatan berkualitas yang berpihak kepada kepentingan dan harapan rakyat. Kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, kepemimpinan, serta profesionalisme dalam pembangunan kesehatan. Adapun regulasi sistem kesehatan nasional. Yang pertama, Perpres nomor 72 tahun 2012 atau Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang SKN. Komponen yang terdapat pada SKN ada 7, yakni upaya kesehatan, 2, penelitian dan pengembangan kesehatan, 3, pembiayaan kesehatan, 4, sumber daya manusia kesehatan, 5, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 6, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan terakhir pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pertama, upaya kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Pelaksana upaya kesehatan tersebut diantaranya pemerintah atau TNI dan Polri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan atau masyarakat atau swasta melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta pemulihan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu di sini juga ada upaya kesehatan diselenggarakan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, dua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mendapatkan data kesehatan dasar dan atau data kesehatan berbasis bukti. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan terbagi atas penelitian dan pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan berperan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan tersebut dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat. UKM bersifat public goods dibiayai oleh negara dari pajak, sementara UKP bersifat private goods yang dibiayai melalui sistem asuransi kesehatan nasional. Selanjutnya, yang keempat, sumber daya manusia kesehatan. Dalam menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, SKN ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan SDMK yang meliputi perencanaan kebutuhan dan program, pengadaan termasuk pendidikan dan pelatihan, pendayagunaan, peningkatan kesejahteraan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDMK. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, kemanfaatan, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar. Lalu juga menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial. Lalu menjamin pelindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Next. Lalu yang keenam ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Manajemen kesehatan berperan dalam koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agar efektif, efisien, dan transparan dalam penyelenggaraan SKN. Next. Lalu yang ketujuh ada pemberdayaan masyarakat. Subsistem ini merupakan kelebihan dari SKN dibandingkan skema WHO 2007 yang tidak memasukkan subsistem pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat dapat menunjang penyelenggaraan SKN yang optimal. Masyarakat termasuk swasta merupakan subjek dan pelaku yang seharusnya mampu dan mau berperan dalam pembangunan kesehatan. Lalu regulasi sistem kesehatan nasional yang kedua ada Permenkes nomor 75 tahun 2019 penanggulangan krisis kesehatan. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024. Next. Lalu ada arah dan kebijakan sistem kesehatan. Reformasi SKN ini disusun dengan memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan, health security and resilience. Ini mencakup sistem kesehatan mampu dengan efektif dan cepat melakukan fungsi prevent, detect, dan respon terhadap ancaman penyakit, termasuk penyakit emerging yang berpotensi menjadi epidemi maupun pandemi. Lalu juga sistem kesehatan harus dapat bekerja sama dengan sistem pembangunan lainnya, seperti penanggulangan bencana, pelindungan sosial, pendidikan, industri, transportasi, dan komunikasi. Lalu tujuan utama yang kedua, menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Ini mencakup sistem kesehatan mampu menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik pada masa kedaruratan kesehatan maupun kondisi normal. Lalu tujuan yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam memperkuat upaya promotif dan preventif, dengan upaya mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan dalam setiap aspek pembangunan kesehatan. Lalu juga masyarakat, akademi, swasta, yaitu perusahaan, provider pelayanan kesehatan, dan media, harus terlibat aktif dalam upaya pemerintahan dan preventif, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Next. Lalu selanjutnya ada strategi sistem kesehatan nasional. Reformasi SKN dibagi atas 8 area strategis yang di samping ini, yang memberikan daya ungkit pembangunan kesehatan ke depan dengan pelayanan kesehatan dasar menjadi arus utama dalam ke-8 area tersebut. Next. Nah, ini area reformasi yang pertama itu yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Tujuan area reformasi ini dengan meningkatkan jumlah lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas, meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, lalu juga meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan pengembangan sistem penghargaan. Strategi pelaksanaan ini banyak, salah satunya ini meningkatkan kuota beasiswa untuk tenaga kesehatan, lalu juga memperluas afirmasi beasiswa bagi tenaga kesehatan yang berasal dari DTPK,
Lalu membangun pembukaan prodi khusus atau ikatan dinas untuk jenis nakes langka. Lalu juga meningkatkan kapasitas dan pendampingan akreditasi program studi pendidikan tenaga kesehatan. Next. Untuk area reformasi yang kedua, ada penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tujuan area reformasi ini memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dasar dan promotif preventif. Lalu yang kedua, ada memastikan bahwa FKTP memenuhi standar SARPRAS dan sumber daya manusia kesehatan. Strategi pelaksanaannya yang pertama, revisi regulasi untuk penguatan kelembagaan, tugas dan fungsi puskesmas sebagai pembina wilayah. Yang kedua, mengutamakan penguatan promotif preventif dan primary healthcare. Yang ketiga ada peninjauan kembali. Yang keempat ada pengembangan skema insentif untuk puskesmas dengan kinerja promotif dan preventif baik. Dan yang terakhir ada pembangunan jejaring dengan FKTP swasta dalam data dan pelayanan. Lalu area reformasi yang ketiga ada peningkatan kapasitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Untuk tujuannya itu memeratakan akses terhadap pelayanan rumah sakit di seluruh wilayah. Yang kedua, mengembangkan sistem rujukan berbasis kompetensi untuk jenis pelayanan tertentu. Dan yang ketiga, ada mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan di daerah sulit akses. Untuk strategi pelaksanaannya itu, yang pertama ada perencanaan kapasitas dan kebutuhan rumah sakit di setiap daerah. Yang kedua, mendorong keterlibatan rumah sakit swasta. Yang ketiga, pembangunan RS baru atau penambahan TT. Selanjutnya, area reformasi yang keempat ada kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Untuk tujuannya itu meningkatkan kesiapsiagaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, terutama dalam kondisi darurat. Untuk strategi pelaksanaannya, identifikasi kebutuhan riset sediaan farmasi, yaitu obat, vaksin, dan produk biologi dan alkes. Yang kedua ada perluasan riset sediaan farmasi dan alkes dalam negeri. Selanjutnya, untuk area reformasi yang kelima, ada penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan. Tujuannya itu peningkatan kualitas dan kapasitas surveillance, terutama sistem informasi, laboratorium, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kapasitas pengawasan pintu masuk negara. Yang ketiga, peningkatan kesiapsiagaan untuk merespon pandemi. Untuk tujuannya, untuk strategi pelaksanaannya, pelembagaan sistem surveillance yang memiliki kewenangan untuk menggerakkan tracing, tracking, testing secara tersentralisasi, contohnya CDC. Yang kedua, pengembangan konsep sistem surveillance penyakit emerging, re-emerging, new emerging terpadu, real-time berbasis lab dan berbasis masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM surveillance. Selanjutnya, Kenapa terputus? Jaringannya ya, jelek. Iya, Bapak. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke. selanjutnya ya, ada area yang keenam itu pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi. Tujuannya itu memperluas antigen dan cakupan imunisasi. Lalu yang kedua ada inovasi perluasan penemuan kasus penyakit.
Yang ketiga, mengembangkan inovasi pengobatan dan mekanisme kepatuhan pengobatan. Untuk strategi pelaksanaan yang pertama itu, penyusun skema imunisasi di daerah sulit akses pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada pengembangan skema imunisasi dengan pihak swasta. Yang ketiga, pemberdayaan posyandu dalam perluasan cakupan imunisasi. Yang keempat ada pelaksanaan peta jalan vaksin halal. Yang kelima ada perluasan sistem pengingat imunisasi dan supply chain imunisasi real time. Area yang ketujuh itu ada inovasi pembiayaan kesehatan. Tujuannya itu mengembangkan mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas penganggaran kesehatan. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas JKN dalam pencapaian target pembangunan kesehatan. Untuk strategi pelaksanaan yang pertama ada pengembangan fund channeling ke lembaga non-pemerintah. Lalu yang kedua ada penetapan skema pengalokasian DAK berbasis kinerja. Dan yang ketiga ada review regulasi dan pengembangan skema pembiayaan UKM. Selanjutnya. Dan area yang terakhir ada area ke-8, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk tujuan itu menguatkan digitalisasi pelayanan kesehatan, yang kedua revitalisasi upaya kesehatan berbasis masyarakat. Untuk strategi pelaksanaan yang pertama, penguatan kelembagaan digitalisasi, yang kedua digitalisasi posyandu, yang ketiga penguatan data kesehatan, yang keempat penguatan logistik farmasi, yang kelima ada integrasi data pelayanan BPJS dan pemerintah. Nah, untuk peran pemangku kepentingan sistem kesehatan nasional ini dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan antara lain yang pertama ada individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, pengawasan sosial, dan penyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan masing-masing. Lalu yang kedua ada pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai penanggung jawab, penggerak, pelaksana, dan pembina pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan masing-masing. Selanjutnya. Yang C, Badan Legislatif di pusat dan perangkat pemerintah daerah berperan melakukan persetujuan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penyusunan produk-produk hukum dan mekanisme kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Yang D, Badan Yudikatif termasuk kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman berperan menegakkan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan. Yang E, sektor swasta yang memiliki atau mengembangkan industri kesehatan berperan besar dalam memungut iuran dari para pekerja dan menambah iuran yang menjadi kewajibannya, dan lembaga pendidikan baik pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik milik publik maupun swasta. Selanjutnya. Selanjutnya ada isu pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Isunya itu pandemi COVID-19 momentum reformasi sistem kesehatan nasional. Penjelasannya, banyak hal yang kita saksikan terjadi konflik-konflik ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah dengan penerimaan masyarakat. Itu terjadi karena komunikasi tentang COVID-19, penyebab dan konsekuensinya tidak cukup mudah diterima masyarakat akibat yang terjadi banyak kontroversial. Kata Hasbullah, bisa dibuktikan dengan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia yang belum pernah turun dan cenderung meningkat. Masih banyaknya orang dibiarkan berkerumunan, seperti demo, pilkada, libur, dan massa yang menjemput Rizik Syihab adalah fakta bahwa tidak terjadi pemahaman yang utuh tentang COVID-19 yang sangat menular. Selanjutnya, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan mengatakan yang perlu direformasi dari sistem kesehatan nasional adalah memperbanyak upaya kesehatan masyarakat atau pencegahan penyakit dibanding upaya kesehatan perorangan atau kuratif pengobatan. Persoalan di Indonesia UKM ini masih banyak kurang sehingga banyak orang mudah sakit, sehingga puskesmas mestinya fokus pada UKM, tetapi yang terjadi justru lebih banyak pada pengobatan atau UPP. Ini terjadi karena sejak adanya program JKN, KIS, puskesmas sebagai provider BPJS Kesehatan cenderung lebih banyak pada pengobatan pasien, puskesmas seolah menunggu orang sakit untuk diobati. Sebelumnya, maaf, lagi. Peran perawat di isu ini adalah perawat memiliki peran sebagai
caregiver yang merupakan peran utama di mana perawat akan terlibat aktif selama 24 jam dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Yang kedua, perawat juga berperan sebagai edukator yang bertugas memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Selanjutnya, yang menjalani isolasi keluarga dan masyarakat umum. Selanjutnya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kesehatan nasional. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal dan pelayanan akan lebih profesional dan butuh tenaga-tenaga yang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, pergeseran nilai masyarakat. Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi, maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, aspek legal dan etik. Dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula tuntutan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, ada pelaksanaan ekonomi. Pelaksanaan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat tinggi ekonomi di masyarakat. Yang kelima, ada politik. Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Selanjutnya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Kepada Ya, silakan. Yang bertanya silakan. Ya, kepada Ai, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin saya Ai Isyani Refleksi, izin bertanya. Tadi kan ada beberapa subsistem sistem kesehatan nasional. Salah satunya itu sumber daya manusia kesehatan. Untuk subsistem ini itu apa aja sih upaya area reformasinya dalam peningkatan SKN tersebut? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Jihan Sartika, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Jihan Sartika, izin bertanya kepada kelompok. Di sini kan membahas tentang SKN ya. Apa yang bisa dilakukan agar sistem kesehatan nasional ini dapat berfungsi dengan baik? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Ibtisamah, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya Ibtisamah Putri dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 4. Berhasilkah SKN ini dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat di era COVID pada saat ini? Jika berhasil, apa-apa saja yang berhasil ditingkatkan? Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada kelompok bisa dijawab. Izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Ai tadi. Ada beberapa subsistem SKN, salah satunya SDM kesehatan. Untuk subsistem SDM kesehatan ini, upaya area reformasinya apa saja dalam peningkatan SKN? Jawabannya itu dalam meningkatkan sumber daya manusia kesehatan diperlukan pendidikan dan pendekatan tenaga kesehatan, seperti meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, mengembangkan atau memperluas kapasitas program studi tenaga kesehatan, lalu juga meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. Lalu juga harus memiliki penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu seperti membangun puskesmas di kecamatan, pemenuhan 9 nakes dan non-nakes, dan penyempurnaan sistem akreditasi FKTP. Apakah sudah terjawab, Ai? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Fadla. Ya, sama-sama. Izin masuk, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibtisamah. Pertanyaannya itu, berhasilkah SKN ini dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat di era COVID saat ini? Jika iya, apa saja yang berhasil ditingkatkan? Ini dapat dibuktikan menurut artikel dari Sehat Negeriku, Kemenkeskom,
kasus aktif COVID-19 kembali turun menyentuh angka 300 dari 500.000 jiwa. Lalu berjalannya program pemberian vaksin yang diberikan masyarakat. Vaksin dosis 1 yaitu sebanyak kurang lebih 192 juta jiwa. Kemudian ada vaksin kedua sebanyak 150 juta jiwa. Lalu vaksin ketiga yaitu sebanyak 13 juta jiwa. Tak hanya pemerintah yang terlibat, untuk itu masyarakat juga dibutuhkan untuk mempertahankan keberhasilan SKN ini atau pada status kesehatan, yaitu dengan tetap selalu mengikuti protokol kesehatan. Apakah sudah terjawab? Jawabannya Ibtisama. Sudah, terima kasih. Masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Jihan Satika. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan agar sistem kesehatan nasional berfungsi dengan baik? Jadi jawabannya itu agar sistem kesehatan nasional berfungsi dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik, lalu pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka atau transparan, rasional, profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Apakah Jihan Satika sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kelas 2B. Baik, silakan lanjut ke kelompok 2B. Ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Semoga selalu sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Sri Sukoco, SKP MK, selaku dosen mata kuliah Kebijakan Kesehatan, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Yuningrum selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah pagi ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 4 dengan judul Implementasi Sistem Kesehatan Nasional dalam Masa Pandemi COVID-19. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, akan saya perkenalkan nama anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Aisyah Ayuningrum, lalu ada Amelia Pasaribu, Anissa Indah Puspitasari, serta Zahratania Prabasiwi. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya presentasi dengan sesama. Lalu untuk kepada pemateri kelompok 4, dipersilakan untuk memulai presentasi. Yang pertama itu ada definisi sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional atau yang biasa disebut SKN adalah sebuah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Perpres nomor 72 tentang sistem kesehatan nasional. Selanjutnya, sistem kesehatan nasional ini bertujuan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk kelompok marginal dan yang memiliki resiko tinggi masalah kesehatan. Yang selanjutnya itu ada kebijakan program pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus COVID-19 agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat yang telah diimplementasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan berdiam diri di rumah, stay at home. Yang kedua ada kebijakan pembatasan sosial, social distancing. Yang ketiga ada kebijakan pembatasan fisik, physical distancing. Yang keempat ada kebijakan penggunaan alat pelindung diri, yaitu ada masker. Yang kelima, kebijakan menjaga kebersihan diri, cuci tangan. Yang keenam, kebijakan bekerja dan belajar di rumah, study from home. Yang ketujuh ada kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Strategi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang pertama ada PSBB atau pembatasan sosial skala besar.
merupakan kebijakan pertama yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diatur lewat Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Dalam penerapannya, PSBB menutup semua kegiatan perkantoran, industri, dan non-esensial, termasuk pusat perbelanjaan. Pengetatan kapasitas kendaraan dan larangan makan di tempat bagi restoran dan rumah makan juga diterapkan dan diawasi dengan ketat. 2. Ada PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali. Kebijakan ini pertama kali diberlakukan hanya di wilayah Jawa dan Bali mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Sebelumnya pemerintah Jakarta sempat memakai istilah PSBB transisi, yang dimana merupakan fase pelonggaran dari PSBB awal secara aturan. PPKM Jawa Bali lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. Sejumlah kegiatan bisnis dan perkantoran juga sudah diizinkan beroperasi dengan syarat pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga, ada PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Setelah 1 bulan menerapkan pembatasan PPKM Jawa Bali, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan baru yang disebut PPKM Mikro. Dalam penerapan ini, pemerintah mengeluarkan pembeda zona berdasarkan tingkat lingkungan dan aturan yang diberlakukan juga mengikuti label zona masing-masing lingkungan. Yang keempat, ada penebalan PPKM Mikro. Kebijakan ini diambil usai kasus COVID-19 melonjak pasca liburan Lebaran yang berlaku tanggal 22 Juni sampai 5 Juli 2021. Kebijakan ini meliputi dine-in maksimal 25% kapasitas, WFH maksimal 25% bagi kantor di zona merah, serta larangan operasi tempat ibadah dan sekolah tatap muka di zona merah. Yang kelima, ada PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Darurat kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi COVID-19 adalah PPKM darurat pasca liburan Hari Raya Idul Fitri dan ditemukannya virus varian baru yaitu Delta. Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan aturan baru yaitu PPKM darurat yang lebih diklaim lebih ketat dibandingkan PSBB dan PPKM mikro. Yang keenam, ada PPKM level. Menurut juru bicara vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan tingkat level yang disematkan pada suatu daerah akan menggambarkan kecukupan kapasitas respons sistem kesehatan seperti kapasitas testing, tracing, dan treatment relatif terhadap transmisi penularan virus di wilayah tersebut. Pada level 1, biasanya digunakan pada angka kasus konfirmasi positif COVID-19 yang kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Level 2, angka kasus konfirmasi positifnya antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Level 3, menunjukkan suatu daerah yang memiliki angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 50 sampai 100 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Yang keempat ada level 4 yang menandakan suatu daerah yang memiliki angka kasus positif COVID-19 yang lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Yang ketujuh, ada pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam program pengadaan vaksin dan pemberian vaksinasi COVID-19 sebagai penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, yang bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19 serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Selanjutnya, capaian pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 itu dalam penanganan pandemi, Indonesia melakukan pengendalian secara berlapis dan memberikan hasil yang luar biasa, terutama dalam menekan kasus COVID-19 nasional. Terlepas dari pencapaian yang sangat baik ini, Indonesia dipercaya bahwa COVID-19 tidak akan sembuhnya dalam waktu singkat. Mengingat negara lain masih berjuang menekan laju penularan. Hal ini melalui pengendalian dengan kebijakan PPKM yang dinamis sesuai data dan fakta di lapangan. Kebijakan PPKM terus diperbarui dan saat ini dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 45 tahun 2021
Adanya peta jalan tidak hanya dibuat untuk menekan penularan COVID-19, tetapi juga mendorong produktivitas masyarakat yang terkendali. Fokus pemerintah dalam kedepannya mengurangi angka kematian hingga 2% dan kasus kurang dari 100.000 kasus dan angka kasus positif kurang dari 5%. Terkait vaksinasi menjadi satu pilar pengendalian COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat atas perintah Presiden secara resmi menjadikan cakupan vaksinasi per daerah sebagai syarat penurunan level PPKM daerah. Syarat ini dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi nasional yang saat ini telah melampaui 24% dari target yang ditetapkan oleh WHO. Indonesia juga berperan dalam perumusan deklarasi antar negara-negara anggota G20 dan berbagai badan internasional yang seperti WHO, UNICEF, Bank Dunia, dan Gavi. Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berkomitmen untuk melakukan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya. Baik, lalu yang berikutnya di sini ada peran perawat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Peran perawat atau tenaga medis lainnya di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam pertarungan melawan pandemi ini, yaitu peran pertamanya adalah mengedukasi. Tenaga medis berperan dalam mengedukasi pasien, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar mengenai coronavirus agar mereka tidak mendapat informasi yang salah dan dapat berpikir untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah pandemi. Lalu yang kedua adalah menenangkan pasien. Tenaga medis juga berperan dalam menenangkan pasien, karena saat pasien takut dan gelisah, maka hal itu akan memperburuk kondisi mereka. Lalu yang berikutnya membantu dalam proses pemulihan pasien. Selain itu, tenaga medis juga berperan membantu pemulihan pasien itu sendiri agar daya tahan tubuh pasien pun membaik. Maka tenaga medis wajib mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan. Lalu yang berikutnya dampak pada program pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 lalu mempengaruhi segala aspek kehidupan. Salah satunya dampak pandemi dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang pertama itu pada aspek kesehatan. Jumlah kasus positif dan kematian yang cukup tinggi, serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Kasus positif COVID-19 cukup tinggi terjadi di wilayah yang merupakan pusat pemerintahan atau dekat dengan pusat ekonomi. Lalu yang kedua, pada aspek ekonomi, menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kondisi tersebut pun berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi tersebut selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil, serta industri rumah tangga. Lalu yang terakhir pada aspek sosial, COVID-19 oleh peningkatan kemiskinan, di mana peningkatan kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah yang memiliki jumlah keluarga hampir dan rentan miskin tinggi. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4 kelas B. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kelompok 4. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kepada Atika, dipersilakan. Baik, Bu, terima kasih. Saya Atika dari 2 Banners. Ingin bertanya, faktor-faktor apa aja sih yang menjadi penghambat dalam implementasi sistem kesehatan nasional ini berjalan dengan baik? Terima kasih. Baik, selanjutnya Monica Selamita. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin saya Monica Selamita, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya mengenai tadi yang mungkin belum sempat disampaikan oleh kelompok.
tentang isu pelaksanaan kebijakan program pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Saya izin bertanya, berapa sih persentase distribusi vaksin yang sudah berhasil dijalankan di Indonesia? Terus dari indikator tersebut, menurut kelompok, apakah program pemerintah yang sudah dicapai itu sejauh ini sudah bisa dikatakan berhasil dalam menekan pandemi COVID yang terjadi? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Monik. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kembali? Lanjut, silakan dijawab. Baik, jika tidak ada, kepada teman-teman penyaji materi bisa dijawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Baik, izin masuk. Saya Aisyah Ayuningrum, perwakilan dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Monik. Tadi kan tentang presentasi vaksinasi ya, seberapa bisa dia menekan. Menurut kelompok, dari berbagai opsi kebijakan pemerintah yang telah ditempuh nih, seperti halnya pemerintah di negara lain, itu belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini akan berakhir. Akan tetapi dengan adanya kebijakan vaksinasi ini dapat dilakukan pemerintah. Vaksinasi ini tuh dapat sedikit atau bahkan bisa lebih menekan status pandemi sejauh ini. Karena setelah adanya vaksinasi, angka COVID di Indonesia ini mengalami penurunan. Untuk indikator presentasi distribusi vaksinasi itu sendiri, sasaran vaksinasi pertama itu sudah sebanyak 92,01%. Lalu untuk total vaksinasi keduanya sebanyak 70,38% dan untuk total vaksinasi ketiganya sebanyak 5,51%. Sedangkan untuk SDM kesehatannya pada vaksinasi pertama itu jika dijumlahkan seluruh sama vaksinasi keduanya sebanyak 131,82%. Jadi menurut kelompok itu vaksinasi ini dapat sedikit atau bisa lebih menekan angka penularan COVID di Indonesia. Apakah terjawab, Monik? Iya, izin cukup terjawab, Aisyah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Selanjutnya, kelompok bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan Atika. Kepada kelompok bisa silakan untuk dijawab. Baik, izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Atika, yaitu pertanyaannya faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sistem kesehatan nasional berjalan dengan baik. Baik, banyak sekali kendalanya itu ya. Faktor-faktornya yang pertama itu konektivitas. Kendala konektivitas menjadi penyebab utama sistem kesehatan digital atau e-health di Indonesia tidak berkembang, terutama di daerah-daerah terpencil yang seharusnya butuh akses kesehatan yang sama dengan masyarakat kota. Bila konektivitas sudah merata di seluruh Indonesia, maka bisa dipastikan masyarakat bisa mendapat akses kesehatan yang baik karena bisa berkonsultasi dengan dokter meski berjauhan. Selain itu, biayanya pun terjangkau lebih murah. Lalu yang kedua itu kejelasan regulasi. Menurut sebuah survei dari Deloitte Indonesia, Bahar dan Chapter, sebesar 15,6% pengguna masih merasa tidak puas dengan adanya layanan kesehatan digital. Ketidakpuasan ini terjadi karena pengguna mengkhawatirkan keamanan data yang diinput ke dalam layanan kesehatan digital tersebut. Lalu yang ketiga itu ada bonus demografi. Bonus demografi ini menjadi kekuatan untuk Indonesia bersaing di kancah global. Sayangnya, bonus demografi ini tidak dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang baik. Anak muda dan masyarakat yang dianggap mampu memajukan Indonesia justru
jadi tak terlindungi karena tidak ada pelayanan kesehatan yang baik. Lalu yang keempat itu negara kepulauan. Kenapa negara kepulauan? Karena distribusi pangan dan distribusi kesehatan banyak terkendala karena tidak bisa ditempuh hanya dengan jalur darat. Lalu yang kelima itu ada pelayanan rendah. Tingkat pelayanan rumah sakit di Indonesia relatif rendah. Ini tercermin dari kendala masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit. Lalu yang terakhir itu ada teknologi tidak dimanfaatkan secara baik. Teknologi yang ada tadi dimanfaatkan dengan baik untuk proses pelayanan kesehatan itu sendiri. Apakah cukup terjawab, Atika? Baik, terima kasih kepada kelompok dan penanya. Selesai, maka presentasi akan saya tutup. Demikian presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Agus Sri Sukoco. Ya, baik. Aduh, bagus nih. Terima kasih. Ini presentasinya lengkap dan bagus ya. Saya rasa adik-adik cukup siap ya. Cukup siap memahami sistem kesehatan secara konseptual ya, bagus ya. Saya ingin membantu saja melengkapi informasi yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Yang pertama kali soal reformasi SDM kesehatan ya. Kebetulan saya selama 12 tahun itu ada di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Jadi yang menangani seluruh kebutuhan dan produksi tenaga kesehatan di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita bicara SDM kesehatan, sumber daya manusia kesehatan itu bukan saja tenaga kesehatan, ya, bukan saja tenaga kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Di dalamnya ada perawat, bidan, dokter, farmasi, keseling, epidemiolog, dan seterusnya. Bukan itu saja, tapi kalau kita bicara SDM kesehatan itu di dalamnya ada profesi-profesi lain yang mendukung pelayanan kesehatan. Misalkan akuntansi yang bekerja di rumah sakit, ya. Kemudian yang terkait dengan keuangan, kemudian ada juga yang bagian teknisi dan seterusnya. Nah, istilahnya adalah orang-orang yang bekerja di pelayanan kesehatan itu disebut sumber daya manusia kesehatan. Ya, sekali lagi, SDM kesehatan itu mencakup tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Ya, tenaga penunjang. Makanya kalau waktu kita waktu mendirikan rumah sakit lapangan untuk pandemi COVID itu tenaga penunjang juga pada awal-awalnya diberikan insentif karena dia orang-orang yang kemungkinan terpapar dan dia mendukung pelayanan kesehatan. Ya. Jadi penunjang itu masuk di dalam sumber daya manusia kesehatan. Lantas khusus untuk tenaga kesehatan itu di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dulu sebelumnya organisasinya adalah Badan PPSDM, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, berubah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, ya, berubah pada tahun 2022. Nah, di dalam Dirjen Tenaga Kesehatan itu di dalamnya ada Direktur Mutu ya, mutu. Kalau kita bicara mutu tenaga kesehatan, berarti di dalamnya ada uji kompetensi, ya, ada registrasi tenaga kesehatan, ada sertifikasi di dalamnya itu atau uji kompetensi. Itu untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan itu kompeten sebelum masuk di dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, yang berikutnya ada Dirjen Perencanaan
tenaga kesehatan. Nah, di dalam perencanaan itu namanya disebut RENBUD, ya, rencana kebutuhan. Itu merencanakan seluruh kebutuhan tenaga kesehatan yang ada diperuntukkan pelayanan kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan itu ada di situ. Kemudian ada Direktorat Pendidikan atau Pelatihan. Nah, itu fungsi pelatihan di situ adalah juga bagian dari bagaimana menjaga kompetensi tenaga kesehatan agar tetap kompeten dengan cara apa, memberikan pelatihan-pelatihan, ya, atau sertifikasi kompetensi tertentu dan sebagainya, itu untuk menjaga. Nah, selain di dalam Direktorat Mutu tadi ada juga pembinaan profesi, ya. Pembinaan profesi itu di dalam bekerja sama dengan profesi untuk apa, mengembangkan atau menjaga kompetensi tenaga kesehatan melalui organisasi profesi. Jadi Dirjen Tenaga Kesehatan di dalamnya ada itu, ya, masih banyak lagi. Terus kemudian ada Direktorat Pendidikan, itu di dalamnya ada produksi, ya. Produksi itu apa? Memproduksi tenaga kesehatan yang di dalamnya itu ada politeknik kesehatan, termasuk Politeknik Kesehatan Jakarta 3 yang sekarang adik-adik kuliah di situ. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana merencanakan dan memberdayakan tenaga kesehatan. Ada di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana meningkatkan keberhasilan terkait dengan implementasi sistem kesehatan. Tadi sudah disinggung, bagus ya jawabannya. Secara konseptual seperti itu. Jadi negara Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan. Negara kepulauan. Sehingga banyak pulau-pulau. Kalau nggak salah itu kemarin disebutkan ada berapa pulau tuh? 17.000 pulau atau berapa gitu ya di Indonesia. Begitu banyaknya. Nah, pulau-pulau ini kan banyak pulau yang tadi interkoneksitasnya itu masih minim, ya, sehingga distribusi tenaga kesehatan, distribusi fasilitas kesehatan masih kurang, sehingga itu bagian dari hambatan pelayanan kesehatan. Saya setuju itu memang seperti itu. Maka beberapa program pemberdayaan penempatan tenaga kesehatan itu merujuk pada masalah-masalah tersebut. Ya. Misalkan pada daerah terpencil, kepulauan, tertinggal, perbatasan. Nah, itu menjadi prioritas distribusi tenaga kesehatan. Nah, isu-isu tenaga kesehatan itu sebenarnya satu adalah pemerataan. Pemerataan artinya apa? Seluruh tenaga kesehatan sesuai dengan standar-standar pelayanan kesehatan. Misalkan kalau rumah sakit tipe D, misalkan itu harus ada 5 spesialis besar, misalkan kebidanan, anak, bedah, terus anestesi, bedah anak, anestesi, kebidanan, terus penyakit dalam. Nah, itu minimal itu ada. Nah, puskesmas juga begitu, puskesmas harus ada 1 dokter dan sebagainya. Nah, sehingga isu pemerataan itu menjadi prioritas penempatan tenaga kesehatan. Nah, memang banyak fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, itu belum memenuhi standar. Nah, sehingga pemerintah, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Tenaga Kesehatan ada program memenuhi kebutuhan tersebut. Programnya antara lain 1, Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu ada 2 cara, kelompok dan individu. Nah, nanti adik-adik boleh mengikuti Nusantara Sehat. Sampai sekarang masih ada. Itu menempatkan tenaga kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit yang memang tenaga kesehatan kurang ada. Belum sesuai dengan standar. Misalkan di puskesmas belum ada dokter, tenaga gizi, perawat, bidan masih kurang. Nah, itu melalui Nusantara Sehat kelompok tadi.
Nah, ada juga Nusantara individu. Individu itu misalkan hanya satu-satu. Misalkan puskesmas kurang dokter, ya udah kurang satu dokter kita kasih dokter. Oh, puskesmas A kurang satu perawat kita kasih. Nah, itu Nusantara Sehat tingkat individu. Ada juga dalam rangka membantu pemenuhan juga Kementerian Kesehatan punya yang disebut dokter internship. Itu untuk memenuhi rumah sakit yang memang kebutuhan dokternya kurang. Jadi setiap dokter sebelum mendapatkan STR ya, surat tanda registrasi itu diwajibkan ikut intensif. Nah, itu ada. Terus kemudian banyak juga beberapa program lain, misalkan pemberdayaan dokter spesialis. Nah, itu ada juga di pusat. Seluruhnya dibiayai oleh pusat. Nah, itu adalah reformasi atau salah satu langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Nah, terkait dengan daerah-daerah terpencil itu tadi, dengan program-program yang tadi, Nusantara Sehat itu ditempatkan pada daerah-daerah terpencil juga ya. Itu untuk memenuhi daerah-daerah yang memang jauh konektivitasnya itu masih sangat rendah. Nah, dengan program itu harapannya yang terpencil tadi bisa terpenuhi. Sebenarnya ada juga mungkin belum terekspos banyak yang disebut dengan dokter terbang ya. Dokter terbang itu maksudnya dokter dari provinsi A ditaruh di kepulauan sekian bulan gitu ya. Kemudian ditarik lagi dan seterusnya. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi terpencil, kepulauan, tertinggal, ya, kemudian perbatasan. Nah, itu di dalam program kesehatan menjadi prioritas. Nah, itu yang kemudian yang terakhir tadi terkait dengan indikator bahwa ada penurunan COVID itu bisa dilihat dari bahwa memang sampai Desember tahun 2022 itu angkanya sangat turun, kemudian itu bisa juga dilihat dari bahwa angka kejadian rumah sakitnya, rawat inapnya, atau yang dirawat itu di seluruh rumah sakit Indonesia itu kisarannya sekitar 20-30%. Yang dulunya sampai 100%, sampai 80%, sekarang hanya 20-30% bornya. Bed of rate dari total tempat tidur yang disiapkan untuk pasien COVID. Baru 20-30%. Artinya apa? Sangat turun. Nah, memang sejak Juni, ya, Mei, Juni, Juli itu naik angkanya rata-rata sehari bisa 6.000 kejadian COVID ya. Nah, sekarang yang sedang dilihat adalah, sedang disorot adalah bahwa ada subvarian baru yang disebut itu sub Omicron, variasi subvarian 5A ya, 5A. Itu yang banyak terjadi di Jakarta. Namun demikian terkait dengan vaksinasi, jadi adik-adik harus paham, vaksinasi bukan untuk mencegah penularan ya. Vaksinasi bukan untuk mencegah penularan, tapi vaksinasi itu untuk mencegah kalau seseorang itu terjangkit COVID, tidak parah gejalanya. Ya, bisa menjaga atau menurunkan tingkat keparahan seseorang, karena sudah siap antibodinya, atau mencegah kematian karena COVID. Nah, untuk mencegah penularannya bukan dengan vaksinasi, tapi dengan cara protokol kesehatan. Nah, jadi yang digalakkan protokol kesehatan. Nah, bagi masyarakat yang berisiko itu ya yang punya komorbid, misalkan diabetes mellitus, jantung, penyakit pernapasan, asma, dan seterusnya, usia di atas 60 itu komorbid. Nah, itu berisiko tinggi. Nah, makanya awal-awal selain tenaga kesehatan, maka diprioritaskan bagi tenaga orang-orang yang komorbid atau usia di atas 60 tahun divaksinasi. Nah, jadi vaksinasi bukan mencegah penularan, tapi bukan mencegah kejadian,
tapi itu menurunkan angka kematian, menurunkan gejala sehingga dia tidak masuk rumah sakit, cukup diisolasi di rumah dan seterusnya. Maka sekarang yang dirawat di rumah sakit itu hanya gejala sedang, berat, dan gawat. Nah, kalau dia tidak memenuhi 3 itu, meskipun dia dinyatakan COVID, tapi dia cukup diisolasi di rumah atau di isolasi sentral, ya. Nah, itu terkait dengan vaksinasi. Nah, makanya kejadian angka kematian COVID-nya turun karena keberhasilan vaksinasi. Kemudian angka penularannya, kejadian penularannya juga turun karena keberhasilan protokol kesehatan. Nah, makanya pemerintah mendorong dua-duanya. Vaksinasi harus berhasil untuk mencegah kematian dan mengurangi orang masuk rumah sakit. Yang kedua, protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, tadi saya setuju disinggung bahwa kalau vaksinasinya tidak berhasil, maka angka kejadian COVID dengan gejala sedang, berat, dan gawat akan tinggi. Nah, kalau tinggi, maka banyak yang masuk di rumah sakit. Nah, kalau banyak masuk di rumah sakit, maka biaya pengobatannya akan lebih tinggi dibanding dia di isolasi, ya, dengan gejala ringan. Nah, ini memang logis. Nah, itu kesimpulan saya. Sekali lagi adik-adik sudah bagus substansinya dan saya rasa memahami. Nah, bagi adik-adik yang tidak presentasi, tidak menjawab maupun tidak bertanya, mohon itu dipelajari, ya. Mudah-mudahan mengikuti dengan baik, karena biasanya yang presentasi belajarnya banyak, yang menjawab banyak membacanya, yang bertanya juga pasti memperhatikan. Nah, yang di luar itu, ya saya berharap bisa membaca, memahami, karena ini penting bagi adik-adik sebagai tenaga kesehatan, ya, yang mempunyai tugas mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Nah, itu kira-kira. Terima kasih. Sekali lagi plus buat adik-adik kelompok 4, ya, 2A dan 2B. Saya tutup sampai di sini. Mungkin perlu foto dulu absen, ya. Absensinya iya, Bapak, izin untuk mendokumentasikan terlebih dahulu, Bapak. Ya, untuk kesannya bisa di screenshot. Udah? Baik, udah Bapak. Sekarang tinggal yang B. Yang B, coba. Untuk 2B tolong raise hand dan on cam, ya. Stefani, Novia, Winda. Link absensinya nanti di-share, ya, di grup, ya. Oke, udah, ya. Oke, terima kasih. Belum, Bapak, kelas B masih belum, Bapak. Oh, belum.
Sudah Bapak, terima kasih. Sekali lagi nanti di-share ya. Terima kasih. Bapak. Saya leave, terus jangan lupa absensinya ya. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Yuk.